Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 78. Ambar secara diam-diam mengikuti Yanto yang berjalan keluar dari rumah sakit itu. Dia tak boleh ketahuan dan yang penting dia tahu dulu di mana rumah Yanto. Apapun yang terjadi, bila sudah tahu rumahnya maka mudah saja menjumpai dia, bahkan istrinya. Yanto menoleh saat ada yang menyapanya. Ambar bersembunyi karena Yanto memandang kiri dan kanan. Dia masih berbicara dengan temannya. Jantung Ambar berdegup. Bagaimana bila ketahuan? Kalau bisa Yanto janganlah tahu kalau dia mengikuti. Yanto tersenyum dan menepuk bahu temannya. Sepertinya dia sudah selesai berbicara. Ambar bergegas mengikuti pria itu dan dia tak boleh terlihat oleh Yanto. Ambar bergegas bergerak diam-diam hingga ke parkiran. Ambar segera mencari taksi. Ada beberapa taksi yang parkir juga dan dia menghela napas lega karena bisa segera mengikuti lelaki itu. Yanto keluar dari rumah sakit dan Ambar segera mengikutinya dengan taksi. Pak, tolong kalau bisa jangan kehilangan ya, perintahnya ke supir taksi. Supir itu mengangguk paham dan segera mengikutinya. Ternyata Yanto tak pulang ke rumah melainkan pergi ke kafe. Setelah membayar, Ambar meminta pada sopir taksi agar memberikan dia topi yang ada di dashboard mobilnya. Buat apa mbak? Pak, kalau nggak pakai topi maka saya bisa ketahuan. Saya nggak boleh ketahuan, pinta Ambar. Berat hati supir itu memberikan topinya. Memakai topi dan menghela napas, Ambar mengikuti pria itu. Dia berjalan ke kafe dan Ambar mengikuti diam-diam supaya nggak ketahuan. Dari mana saja om? Ucap wanita Cipika dan Cipiki pada Yanto. Wanita itu masih berpakaian putih abu-abu. Ambar mendekus kesal. Ternyata Yanto adalah buaya yang senang mencari mangsa. Dia menyukai gadis-gadis muda dan menjeratnya seperti dia. Diberikan kemewahan dan apapun, namun bayarannya mau melayani Yanto. Ambar kesal karena dia adalah gadis bodoh yang terjerat cinta om-om. Dia menyesal karena hanya memikirkan uang dan beginilah jadinya. Kamu udah lama nunggu, udah pesan belum? Tanyanya. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Yanto mencari-cari pelayan. Ambar dengan topi menghadap ke belakang berusaha agar Yanto tak mengenali. Tanpa curiga pria itu memesan makanan. Secara diam-diam Ambar mengambil gambar mereka dan kesal menunggu mereka makan. Setelah ini mau kemana om? Tanya gadis itu. Jangan panggil om sayang, mas saja. Tapi aku gak bisa temani kamu karena ada urusan penting. Aku harus mengurusnya dulu. Ya, aku mau beli handphone baru. Dan om, maksudku mas kan udah janji. Dia merasa kecewa. Sabar ya, Yanto mengambil dompetnya dan dia serahkan uang pada wanita itu. Gadis itu melihat dan kecewa. Kok segini banyak cukup om? Handphone baru paling gak 5 juta. Yanto mengelus rambutnya. Besok mas tambahin karena belum ambil uang cash nih. Kamu sabar ya, katanya lagi dengan cemberut. Gadis itu mengiyakan. Ambar merasa terbakar dan ingin dia lempar air panas depannya itu ke wajah Yanto karena ternyata bajingan. Tetapi dia harus sabar karena bila gak sabar maka Ambar tak akan tahu di mana rumah Yanto. Akhirnya dia pergi juga meninggalkan wanita muda itu. Ambar secara perlahan mengikuti. Dia kembali memakai taksi untuk mengikuti laki itu. Ambar sangat kesal karena dia harus hemat dan sekarang dia membayar taksi karena ulah Yanto. Hingga akhirnya laki itu masuk ke sebuah rumah mewah dan dia juga tinggal di kawasan elit. Ambar menunggu sebentar apakah Yanto akan keluar lagi karena kata istrinya juga mereka membutuhkan pakaian ganti segera. Ambar menunggu dengan resah karena biaya taksi juga mahal. Setelah ditunggu Yanto keluar juga. Ambar menjadi lega karena dia akhirnya tahu di mana rumah Yanto. Yanto melajukan mobilnya mungkin beranjak ke rumah sakit. Ambar segera turun dari taksi dan membayar. Dia tak ada uang lagi buat naik taksi. Dia akan kembali ke rumah sakit dengan angkutan umum saja. Ambar dengan jantung berdegup mendatangi rumah Yanto. Satpam menyebutnya dan dia ternyata pria kaya. Pantas suka mengobrol cinta untuk banyak wanita karena uangnya juga
banyak dan tinggal mencari mangsa kemana-mana saja. "Pak, benar ini rumah Bapak Yanto?" tanya Ambar. Dahi satpam mengernyit. "Tidak ada yang bernama Yanto, Mbak." "Loh, barusan ada pria yang keluar dengan anak lelaki, siapa?" tanya Ambar heran. "Oh, itu Pak Heru namanya dan anaknya." "Heru bukan Yanto," Ambar masih heran. "Bukan, Mbak, dia Bapak Heru dan Rizal anaknya, dia majikan saya," kata satpam itu dengan menatap Ambar datar. Mungkin dia berpikir Ambar adalah penipu atau sales. "Kalau begitu terima kasih, Pak." Ambar bergegas pergi. Dia berjalan dan merasa heran. Ternyata Yanto selama ini menipunya dan memakai nama palsu. Ambar merasa marah, benci pada lelaki itu. Dia kira Yanto itu jujur karena royal. Ternyata tak lebih dari seorang penipu. Di dalam angkutan umum, Ambar berpikir apa langkah selanjutnya yang akan dia ambil setelah ini. Dia sebenarnya sudah tak berharap dengan Yanto karena ternyata dia mata keranjang. Ambar ingin menggugurkan saja kandungan ini. Dia malu karena jadi simpanan, tetapi dia akan mati bila menggugurkannya, jadi dia takut. Sampailah Ambar di rumah sakit. Dia berjalan gontai dan sepertinya Hamdan sudah pulang kerja. Dia pasti sudah datang. Ambar berharap ibunya segera sembuh karena biaya besar juga masuk rumah sakit, sementara hanya Hamdan yang bisa diandalkan. "Kamu dari mana, Ambar?" tanya Hamdan saat Ambar masuk ke ruangan ibunya. "Aku ada urusan, Mas, maaf." "Sekali lagi jangan tinggalkan ibu lama seperti tadi," kata suster. Dia sempat menunjukkan aktivitas. "Semoga dia segera sadar," kata Hamdan menghela napas memandang ibunya yang terbaring rebah. "Baik, aku pergi dulu sebentar." Ambar ingin melihat keluarga Heru atau Yanto. "Mau kemana kamu?" tanya Hamdan saat Ambar sudah ingin keluar ruangan. "Sebentar, Mas, nanti aku balik lagi," katanya berlalu saja. Ambar belum bisa mengatakan ke Hamdan masalah Yanto. Dia akan mengecek sendiri dulu. Ambar berada di depan ruang privat anak Yanto. Dia tak bisa masuk karena kamarnya eksklusif. Dia berpikir sejenak. Apa yang mesti dilakukannya? Apakah melabrak karena dia sudah sangat marah pada kebohongan Yanto? Ambar terdiam seperti orang bodoh di sana. Dia terlihat bingung karena masalahnya. Klek, pintu terbuka dan Yanto terkejut saat dia melihat Ambar di depan pintu ruangan anaknya dirawat. Ambar juga kaget karena Yanto yang keluar, padahal niatnya hanya buat mengintip, tapi nggak bisa. Ambar cicit Yanto. "Halo Om," sergahnya. Yanto mendengus karena merasa diganggu oleh wanita itu. "Mau apa kamu?" "Mau berkata jujur pada keluargamu." "Gila kamu," Yanto menarik Ambar. Ambar mengeluh sakit saat tangannya ditarik kasar. "Lepaskan aku, Om." "Sini kamu, aku mau bicara padamu," sergahnya ke Ambar. Ambar terpaksa mengikuti Yanto. Pria itu membawa Ambar jauh sekali dari kawasan perawatan anaknya. Dengan kasar Ambar melepas tangannya. "Kenapa kamu kasar sama aku, Om? Kenapa kamu masih muncul? Tentu saja aku sedang hamil dan itu anak kamu," serga Ambar menunjuk Yanto. Yanto menghela napasnya. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Bilang gak mau rumah tangganya kacau. "Oke, tetapi aku gak bisa nikahi kamu, Bar. Jadi kamu buang aku gitu aja. Semua kamu blok akses aku. Aku seperti sampah bagi kamu. Aku akan katakan pada istri kamu, Om, kebusukan kamu," kata Ambar sengit. Yanto kalap bila tidak di tempat umum. Dia ingin membekap Ambar dan membuangnya begitu saja karena sudah membuatnya kacau. "Kamu tak boleh melakukan itu, Yanto," atau Heru menatapnya tajam. "Lantas bagaimana dengan kehamilanku?" Ambar tak kalah marah. Beruntung mereka berbicara di kawasan taman, bukan kawasan rumah sakit. "Kita gugurkan dan aku berjanji akan memberimu santunan. Aku minta kamu paham, Bar. Hubungan kita cukup sampai di sini." Yanto mengelus bahu Ambar supaya mengerti. "Kamu pembohong karena kamu juga ngeblok aku, Om. Aku gak percaya sama kamu. Dan aku juga takut mati kalau menggugurkan kandungan. Aku sama sekali gak mau. Kamu mesti tanggung jawab karena kalau kamu gak mau, maka aku akan katakan pada istrimu saja," serga Ambar. "Bisa gak selain harus nikahin kamu? Aku gak bisa nikahi kamu dan kamu harusnya bersyukur aku masih mau ngasih kamu duit," serga Yanto sengit. "Aku mau anakku punya ayah, Om. Kamu harus nikahi aku, walau hanya pernikahan siri karena aku tahu kebusukan kamu," ucap Ambar dengan menyeringai ke Yanto. Bersambung. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca lanjutan dari novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.